akan disajikan oleh rekan saya, Gusman Nurlando. Kepada Gusman Nurlando dipersilakan. A. Asal usul dan penjelasan. Nama model ini diambil dari nama pengembangnya, yaitu Taylor. Model evaluasi Taylor secara konsep menekankan adanya proses evaluasi secara langsung didasarkan atas tujuan instruksional yang telah ditetapkan bersamanya dengan persiapan mengajar. Ketika seorang guru berinteraksi dengan para siswanya, menjadi sarana pokok dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran dikatakan berhasil menurut para pendukung model Taylor apabila para siswa yang mengalami proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam proses belajar mengajar. Model evaluasi Taylor dibangun atas dua pemikiran. Yang pertama, evaluasi yang ditunjukkan kepada tingkah laku peserta didik. Yang kedua, evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. B. Langkah-langkah pendekatan penilaian. Taylor mendefinisikan penilaian pendidikan sebagai suatu proses untuk menunjukkan sejauh mana tujuan-tujuan pendidikan dari program sekolah atau kurikulum tercapai. Pendekatan penilaian yang dikemukakan ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan secara jelas. Yang kedua, mengklarifikasi tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga, mendefinisikan tujuan-tujuan dalam istilah perilaku terstruktur. Yang keempat, temukan situasi di mana presentasi atau tujuan dapat diperlihatkan. Yang kelima, pengembangan atau pemilih teknik-teknik pengukuran. Yang keenam, mengumpulkan data. Yang ketujuh, membandingkan data kinerja dengan tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam perilaku teratur. C. Kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dari model Taylor: tidak sejalan dengan pendidikan karena fokus pada hasil belajar dan mengabaikan dimensi proses. Padahal hasil belajar adalah produk dari proses belajar, sehingga evaluasi yang mengabaikan proses berarti mengabaikan komponen penting dari kurikulum. Kelebihan dan model Taylor yaitu kesederhanaannya, evaluator dapat memfokuskan kajian evaluasi yang hanya pada satu dimensi kurikulum, yaitu dimensi hasil belajar, sedangkan dimensi dokumen dan proses tidak menjadikan fokus evaluasi. D. Implementasi evaluasi model Taylor. Tumbuhnya sebagai bimbingan belajar menjadi satu fenomena menarik dan menjadi catatan tersendiri bagi dunia pendidikan Indonesia. Bimbingan belajar dianggap sebagai pembelajaran yang cocok apabila evaluasinya menggunakan evaluasi model Taylor, karena pembelajaran berpusat pada guru atau pengajar. Teacher Internet Learning, bukan pembelajaran berpusat pada activity driven learning. Pembelajaran berbasis media tunggal, single media based learning, bukan pembelajaran berbasis multimedia based learning. Pembelajaran berbasis ini konteks based learning, bukan pembelajaran berbasis konteks konteks based learning. Baiklah, selanjutnya di sini kami membuka sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya dipersilakan. Kepada Ibu Sampurno NPM 2020-13-241
Izin bertanya. Nanti. Ya. Maksud dari pembelajaran berbasis ini konteks based learning, bukan pembelajaran berbasis konteks, itu maksudnya bagaimana? Bukan. Bagaimana maksud dari pembelajaran berbasis ini? Buka kurung. Konteks based learning yang dulu yang ketiga. Maksud ini apa? Apa maksud basic learning itu? Basic learning. Iya, itu burung. Terus bukan pembelajaran berbasis konteks. Maksud ini bagaimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trailer mendefinisikan penilaian pendidikan sebagai Sebagai suatu proses untuk menentukan Foto aja foto. suatu proses untuk menentukan sejauh mana tujuan-tujuan pendidikan dari program sekolah atau kurikulum tercapai. Pertanyaannya tujuan-tujuannya itu apa saja? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Prasetyo, angkatan 2020-13-225. Pertanyaan saya adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkah laku dari peserta didik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Teguh. Bagaimana yang dimaksud dengan based learning? Based learning dalam kurung PBL atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik. Belajar berpikir kritis dan terampil memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Itu yang dimaksud dengan based learning. Gimana Pak Teguh? Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Muhammad Dwi Prasetyo. Soalnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peserta didik? Gen dan sifat bawaan atau faktor herediter. Tidak dapat dipungkiri kemampuan bawaan yang didapat dari orang tua memiliki pengaruh kepada perkembangan individu secara fisik, kognitif, dan serta emosi. Cukup jelas? Jelas. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Marisa. Pertanyaannya,
memfungsikan penilaian pendidikan sebagai suatu proses untuk menentukan sejauh mana tujuan-tujuan pendidikan dari program sekolah atau kurikulum tujuannya apa saja, yaitu untuk mengembangkan keterampilan atau kompetensi belajar, membangun berpikir yang inovatif dan efektif, penanaman perilaku, minat, kepekaan sosial, dan apresiasi, serta menumbuhkan falsafat hidup. Sudah jelas? Baiklah, sebelum kami menutup presentasi ini, kami memohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.